Shalom saudara semua yang saya kasih di dalam Kristus. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah datangnya masa sukar. Datangnya masa sukar. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 36. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara pernah dengar kalimat ini nggak? Kenapa ya semakin saya sungguh-sungguh, kok rasanya semakin banyak masalah? Semakin saya ikut Yesus, semakin kenal Yesus, kok masalah kayaknya semakin banyak bertubi-tubi menyerang hidup saya. Nah, hari ini perenungan kita akan menjawab itu semua. Saudara, waktu kita memutuskan untuk ikut Yesus, hidup dan tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam kita, kita tuh menjadi satu, bukan cuma dengan berkat-berkatnya, tetapi juga menjadi satu dengan segala penderitaannya. Karena bicara ikut Yesus tidak hanya melulu bicara mengenai berkat. Betul, tidak salah kalau orang berkata, ayo kamu butuh mujizat, datang sama Yesus. Betul, sebab Yesus yang kita sembah adalah Allah mujizat. Tetapi jangan salah, Allah mujizat pun yang kita sembah itu, Yesus Kristus namanya, ingin supaya anak-anaknya menjadi pribadi yang dewasa. Dan proses pendewasaan itu harus berjalan dengan cara apa? Pendisiplinan, masalah, beban persoalan, tantangan, rintangan, itu semua akan kita alami. Dan pikul salib, bicara mengenai sesuatu yang gak nyaman, gak enak. Tetapi itulah yang disebut dengan menjadi satu dengan Kristus. Kalau Kristus menderita untuk setiap kita, supaya kita boleh diselamatkan, kita pun harus mempersenjatai diri kita dengan penderitaan-penderitaan. Bukan seperti zaman Kristus, ya, kita nggak ada lagi yang namanya disalib, saudara. Tetapi kita perlu mempersiapkan diri kita bahwa kita punya mentalitas siap menderita, ikut Yesus. Sekalipun harus menderita, dikucilkan, dibuang, dihianati, tidak dianggap, mengalami masalah, mengalami pendisiplinan. Tetapi kita harus punya hati yang rela. Kita mau menjadi satu dengan Kristus, bukan cuma berkat-berkatnya, tetapi juga ada dalam penderitaannya. Saudara, kalau kita lihat Petrus awal ikut Yesus, ya, dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku udah serahkan ini itu semua buat Tuhan. Apa upahku? Tuhan bilang, ya, ada upahmu. Kau akan menerimanya juga di kehidupan saat ini, juga nanti di kehidupan kekal. Tetapi kalau kita perhatikan akhir hidup Petrus sempat mengkhianati Yesus. Petrus menyesali perbuatannya. Petrus kembali dipercayakan oleh Yesus. Bahkan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku kepada Petrus. Dan lihat akhir hidupnya. Akhir hidupnya Petrus tidak lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Petrus menyerahkan nyawanya untuk Tuhan. Bahkan Petrus disalib, mengalami kematian melalui salib. Kalau kita lihat begitu, berarti kita tahu sekarang, waktu orang makin dewasa rohani, dia bukan cuma melihat apa yang bisa Tuhan berikan dalam hidupku, tetapi apa yang bisa aku berikan untuk Tuhan. Biar hari ini kita belajar bagaimana kita bersikap, bukan hanya bagaimana Tuhan memberkati aku lagi dan lagi, tetapi bagaimana aku bisa memberi untuk Tuhan, memberi untuk pekerjaannya, dan nama Tuhan dimuliakan. Saudara yang mengalami masa-masa sukar karena ikut Yesus, saudara yang mengalami masa-masa gak nyaman karena ikut Yesus, saya mau mendorong saudara, yuk kuat. Yuk kuat. Tekun. Sebab saya yakin dan percaya, pada waktunya tiba, kita akan menerima mahkota yang terbaik di sorga. Izinkan saya berdoa buat saudara ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu keras mengajar kami. Mungkin beberapa di antara kami merasa takut bagaimana kami masuk di dalam hubungan
kedewasaan dengan Engkau yang mungkin bahkan banyak mendatangkan proses, pendisiplinan, tantangan, rintangan. Tetapi Tuhan, hamba-Mu berdoa, biar Kau yang kuatkan setiap mereka, supaya mereka punya hati yang siap, bukan cuma siap ikut Tuhan karena berkat, tetapi siap ikut Tuhan untuk memberi untuk Tuhan, bahkan memberi hidup mereka untuk Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin mereka yang sedang menderita kesukaran karena mereka pegang firman Tuhan. Mereka ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan, kuatkan mereka. Kuatkan iman mereka, Tuhan. Jangan sampai mereka mundur, tetapi berikan mereka iman yang teguh, hati yang sungguh, supaya mereka boleh melihat semua janji Tuhan digenapi, dan mereka hidup dalam ketekunan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, berkati setiap aktivitas mereka, jadikan mereka berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.